YouTube Senyuman Satjau. Kita sekarang ini belajar bahasa Inggris. Ini adalah konten pelajaran bahasa Inggris, dan pada bagian ini tidak saya sertakan video, hanya berupa gambar atau tulisan. Dan saya dengan Teacher Satjau, pemilik konten dan pengupload konten. Saya sendiri teachernya, yaitu Satjau. Baiklah, kita semua sudah siap belajar. Kita butuh belajar, dan ini waktu yang tepat untuk kita belajar. Apakah kalian sudah siap? Oke, ketika sudah siap, kita mulai sekarang. Nah, sekarang ini yang tampak di layar adalah kita membahas kata kerja, verbs. Nah, yang ini yang kita bahas. Pembahasan kita khusus kita mengenal verbs. Apa itu verbs? Verbs itu adalah kata kerja. Verbs itu sering disingkat, ketika disingkatkan menjadi V. Nah, ini kata kerja ya. Nah, baiklah. Ini adalah awal ketika kita mempelajari sebuah kata kerja. Kata kerja itu terbagi menjadi berapa? Ada berapa macam jenis kata kerja? Nah, ini yang kita bisa bahas. Yang pertama sekali, kita itu mengenal ada yang namanya present verb. Nah, present verb ini adalah verb one. Present verb ini adalah base verb atau base form, bentuk dasar. Nah, semua ini sama saja. Kita sebagai student bahasa Inggris, kita mau bilang base verb, base form, present verb, verb one, itu semua sama saja. Verbs dalam kategori bentuk pertama ini, kata kerja bentuk pertama ini, kita ambil, kita lihat contoh 4 buah kata kerja. Ada 4 kata kerja. Kita lihat yang pertama, give. Ada give. Give itu memberikan. Bahasa Indonesianya adalah memberikan, mengasih. Invite. Invite adalah mengundang. Nah, itu give, ada invite, ada write. Ada write, menulis. Menulis tentunya kegiatan yang di buku yang digunakan dengan pena, menulisnya di lembaran kertas. Itu write ya. Berikutnya ada go. Go. Ini termasuk yang paling terkenal. Kata kerja ini, kata kerja go, termasuk yang paling terkenal ya di antara semua yang kata kerja yang kita ketahuin, karena sering tampilnya di games gitu, sering disebutkan kan go gitu. Nah, ini give, memberikan, invite, mengundang, write, menulis, go itu mulai atau pergi atau berangkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke verb yang mengalami penambahan s or es. Di sini kita menambahkan dengan letter s atau es. Tampilan kata kerja ini adalah base verb
ditambah huruf S atau IS. Kita lihat give berubah menjadi gives. Invite menjadi invites, ada S-nya. Write, writes. Go, goes. Nah, di situ kita melihat di gives berarti mengalami penambahan huruf S. Di invites itu mengalami penambahan huruf S. Di writes itu mengalami penambahan huruf S. Di goes, nah di goes ini kita lihat di situ mengalami penambahan huruf IS. Goes itu dari go menjadi goes, mengalami penambahan letter I dan S. Langsung ditempelkan di belakangnya hurufnya itu S or IS, langsung ditempelkan di belakangnya, di belakang huruf I pada give, di belakang huruf I pada invite, di belakang huruf I pada write, dan di belakang huruf O pada go. Kita masuk ke past verb, kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua atau sering disingkat dengan V2. Kata kerja ini contohnya kita ambil dari contoh kata sebelumnya. Sebelumnya tadi kita menggunakan give, invite, write, dan go. Keempat itulah yang kita pergunakan. Kita lihat di bentuk keduanya. Kata kerja give berubah menjadi gave. Gave, gave, memberikan. Invite berubah menjadi invited. Write berubah menjadi wrote. Go berubah menjadi went. Nah, itu adalah bentuk kata kerja di bentuk kedua ya, verb to. The second verb-nya. Kita lihat lagi, sekali lagi kita baca, ada gave, invited, wrote, went. Nah, ketika di wrote tadi dia huruf W, huruf W-nya itu tidak dibaca. Kita silent, kita sengaja mengabaikan huruf W pada kata wrote itu karena sudah seperti itu caranya. Dia namanya silent letter W. Sekarang kita di past participle ya. Past participle yaitu kata kerja bentuk ketiga atau V3. V3 ini contohnya kita ambil dari sebelumnya, ada give, invite, write, go. Nah, kita ucapkan kata kerja tersebut, keempat tersebut, given, given, invited, written, written, gone. Nah, keempat inilah contoh perubahan dari awalnya yang tadi kata kerja memberikan, mengundang, menulis, pergi. Bentuk past participle-nya menjadi given, invited, written, dan gone. Keempat inilah disebut dengan past participle verb V3. Nah, kata kerja verbs, present verb, verb 1, base verb or base form yang kita pelajarin tadi
Give, invite, write, go dipergunakan untuk aktivitas, dipergunakan untuk pengulangan. Terjadi repetition di situ. Repetition, repeat artinya mengulang setiap hari, every day, every morning, every noon, every night, once a week, twice a day. Sesuatu yang menjadi kebiasaan, habit, menjadi fakta. Fakta ini berarti dari dulu dan sampai kapanpun sudah, yaitu untuk selama-lamanya, berarti keadaannya adalah permanen. Dan kalimat sederhana. Nah, seperti itu. Ini fungsi, function dari verb one itu dipergunakan untuk yang sudah disebutkan tadi ya. Itu artinya ketika kita tidak membicarakan mengenai kebiasaan, ketika kita membahas atau kita berbicara kalimat yang bukan untuk setiap hari, yang bukan berfokus kepada pengulangan, kita tidak mempergunakan kata kerja present verb ini. Itu intinya, setiap kali kita ingat, kita tahu cara ini, kita tahu maknanya untuk aktivitas pengulangan setiap hari, kebiasaan, fakta, kalimat sederhana. Gini, kalimat sederhana itu adalah dia tidak berbicara future, masa depan, dia tidak berbicara masa lalu, pas, dia berbicara di tengah-tengah gitu ya. Itu namanya kalimat sederhana, simple sentence. Ada tambahan satu lagi, ini dipergunakan, present verb ini dipergunakan yang di bagian base verbnya. Base verb itu tidak mengalami penambahan huruf SIS. Di base verb itu atau base form itu dia tidak mengalami penambahan huruf SIS seperti yang tadi. Kita melihat yang tadi, kita buka filenya yang tadi. Nah, the give, invite, write, go, itulah yang namanya base verb tanpa penambahan huruf SIS. Nah, dipergunakan untuk, berarti present verb dengan tipe ini dipergunakan untuk meminta orang melakukan sesuatu. You ask me to do something, or I ask you, I request you to do something. Permintaan aku kepada kamu ini gitu. Nah, give ini mengenai request ya, ini mengenai command ya. Bagaimana kata kerja bentuk pertama ini caranya dipergunakan itu. Nah, ketika ini memberikan command, perintah. Command itu perintah. Give, berikanlah. Give, berikanlah. Kamu berikanlah. Invite them. Undanglah mereka. Invite, undanglah. Kamu undanglah. Write on your book. Write those sentences. Tulislah, Anda tulis. Go, pergi.
go, kamu pergi. Nah, seperti itu. Hanya mengucapkan kata kerjanya aja. Berarti kita di bahasa Indonesia kan itu ada kata-kata seperti lah atau lakukanlah ya. Give, berikanlah. Invite, undanglah. Write, tulislah. Go, pergilah. Nah, ini tujuan ininya, function dari present verb. Fungsi kegunaan dari present verb ini yang paling cepat, yang paling utama adalah meminta orang untuk ngelakuin sesuatu tadi. Ingat bahwa present itu sering lupa caranya. Yang tadi itu jangan dipergunakan gives, invites, writes, goes untuk menyuruh orang ngelakuin sesuatu tersebut. Tidak boleh ya. Gitu. You mustn't use base verb plus ses when you order someone to do something. Itu sudah ada aturannya masing-masing ya. Nah, itu aja dulu. Ada tambahan lagi nggak ya? Oh, ada tambahan lagi. Gitu, ada tambahan lagi, orang yang mendapatkan penambahan huruf s or es pada kata kerja yang gives, yang invites, yang writes, yang goes, itu adalah orang-orang third person singular. He, she, it. Orangnya ada 3 ya yang mengalami penambahan pada base verb atau base form atau present verb dengan tambahan ses. Itu ada 3. He, she, it. Nah, seperti itu. Berarti nanti ketika he gives gitu, ketika he invites, ketika dia she writes, ketika dia she goes. Nah, orang ketiga tunggal inilah yang mengalami penambahan letter s, penambahan letter is pada kata kerja. He, she, it ini disebut orang ketiga tunggal. Third person singular. Nah, sudah Satria tuliskan ya di bawah itu ya, menggunakan base verb s or yes. Itu makanya di video yang lain, di materi yang lain kita paham yang mana orang yang I, yang mana orang yang he, yang mana orang yang she, yang mana yang orang it. Nah, semua itu adalah subjek pronoun, ada di video yang lain. Demikian untuk kita memahami kata kerja. Pada bagian ini Satria hanya berbicara mengenai yang standar dulu. Itu di video yang lain kita bahas bentuk kedua dan bentuk ketiganya ya, mengenai kata kerja. Apa itu kata kerja bentuk kedua disebut dengan past verb, dan apa itu kata kerja bentuk ketiga yang disebut dengan past participle. Baiklah, demikian sebarkan info ini, kita pelajarin lagi bahasa Inggris ini, materi ini, karena ini penting, ilmu bermanfaat untuk komunikasi, untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai apapun informasi yang ada di sekitar kita. Terima kasih, tetap belajar dan sebarkan video ini. Oke, thank you. Terima kasih.